Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami rangkum dalam sebuah PPT, yakni berjudul pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Didi Nur Jamaluddin MPD. Kami akan membahas tentang pelaksanaan instrumen jenis non-tes dan macam-macam pengembangan penilaian jenis non-tes. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yakni yang pertama, pemateri pertama Suaibah, NIM 172, yang kedua yakni Kurnia Fatur Rozak, NIM 181, yang ketiga Iva Nailul Muna, NIM 181, yang keempat Wahyu Sinta Prameswari, NIM 189, dan yang terakhir adalah Koribah, NIM 193. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bahwasanya pembahasan yang sebelumnya yakni adalah pembahasan tentang evaluasi tes. Evaluasi tes ini menggunakan beberapa cara ya, yakni dengan menggunakan soal pilihan ganda, isian, teka-teki, dan yang serupa. Dengan kemajuan abad, yakni abad 21, pengembangan evaluasi tidak hanya didasarkan pada tes saja, tetapi juga didasarkan pada sikap dan keterampilan. Penilaian itu bisa menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik itu penilaian yang tidak hanya didasarkan kepada pengetahuan dari si peserta didik, tetapi juga sikap dan keterampilan. Pengembangan evaluasi jenis non-tes pada peserta didik dilakukan secara sistematis. Sistematis artinya dilakukan secara teratur. Teratur itu bisa menggunakan penilaian sikap ketika murid melaksanakan materi tersebut, seperti hanya sholat. Itu bagaimana outputnya ketika peserta didik sholat itu menjadi penilaian bagi guru. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik kepribadian dan keterampilan. Sangat utama sekali ya untuk kepribadian dan keterampilan. Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan penilaian autentik, authentic assessment, memberi kesempatan guru untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Outputnya diharapkan bisa memberi dampak kepada pembelajaran, yaitu instrumental effect, pada aspek pengetahuan dan keterampilan si peserta didik, dan memberikan dampak pengiring, nurturan efek, pada aspek sikap dari peserta didik setelah melakukan pembelajaran bersama guru. Contohnya bisa kita lihat, yakni guru PAI mengajarkan materi sholat. Dalam mengajarkan materi sholat, bisa saja guru melakukan penilaian menggunakan tes pengetahuan tentang materi sholat maupun penilaian keterampilan melalui unjuk kerja, performance assessment, dan penilaian sikap melalui kedisiplinan dan kejujuran dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya yakni dasar-dasar yang dapat dilakukan untuk penilaian non-tes. Yang pertama, dasar skala sikap. Skala sikap digunakan untuk penilaian sikap. Sikap seringkali memberikan deskripsi tingkatan dari mulai paling positif hingga paling negatif. Misalnya sang baik, baik, kurang baik, dan cukup baik. Skala sikap yang digunakan dengan menggunakan rentangan sikap 1-5 atau ada juga yang menggunakan skala 1-7. Hal tersebut dilakukan agar penilaian sikap dapat dilakukan secara objektif. Yang kedua, daftar cek atau checklist. Untuk daftar cek atau checklist,
untuk penilaian sikap maupun keterampilan. Nah, gunanya untuk penilaian sikap maupun keterampilan. Teknik tersebut memberikan deskripsi gambaran pada pilihan jawaban ya atau tidak. Penilaian tersebut berdasarkan pada dominasi kategorial jika peserta didik mengikuti kegiatan suatu pengamatan dengan teliti, maka penilaian menunjukkan pada pilihan ya atau tidak. Nah, yang ketiga yakni rubrik penilaian. Rubrik penilaian menjadi acuan dalam kriteria-kriteria dalam menentukan penilaian. Rubrik penilaian digunakan baik dalam penilaian aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Guru dalam menentukan suatu penilaian harus memiliki acuan. Nah, jika suatu item akan diberikan skor maksimal 25, maka guru dapat menyusun rubrik penilaian mulai dari skor 5 sampai dengan 25 atau dengan membuat kriteria lain. Nah, untuk yang keempat yakni adalah angket. Guru dalam menilai efektivitas suatu pembelajaran seringkali informasi dari peserta didik. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pemberian angket, yakni peserta didik dapat memberikan pendapat tentang suatu pembelajaran, seperti pembelajaran sholat, maupun memberikan suatu alasan. Berdasarkan jenis angket, ada yang memiliki tipe terbuka, tertutup maupun campuran, yakni gabungan tipe terbuka dan tertutup. Penyusunan angket memiliki keterkaitan dengan penyusunan skala sikap. Yang kelima, wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian secara langsung melalui komunikasi antara guru dengan peserta didik atau pihak lain. Teknik dasar ini menjadi jenis penilaian yang tidak dapat tergantikan oleh penilaian menggunakan skala sikap, checklist, rubrik penilaian, dan angket. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan pemateri pertama. Selanjutnya, macam-macam pengembangan penilaian jenis non-tes. Yang pertama yaitu penilaian sikap melalui observasi. Proses evaluasi yang berkaitan secara langsung dengan pengamatan. Agar pelaksanaan tes berlangsung dengan baik, tentu harus memperhatikan aspek kejujuran dan ketertiban peserta didik. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu observasi. Nah, observasi merupakan suatu proses pengamatan dengan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu tujuan tertentu. Nah, itu perlunya penilaian menggunakan sistem observasi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat diperhatikan dalam penilaian sikap dengan teknik observasi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu menyusun lembar penilaian sikap. Biasanya menggunakan angket, menggunakan skala Likert. Nah, itu biasa yang sering digunakan. Nah, itu juga sebagai sumber data kita untuk menyusun sebuah lembaran penilaian sikapnya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan batasan pada aspek sikap yang diobservasi. Misalnya kita fokus pada 10 sikap atau 10 aspek sikap siswa ya. Nah, lebih baiknya kita itu memfokuskan 4 saja. 4 siswa yang sering dilakukan dalam pembelajaran sikapnya. Yang ketiga yaitu memfokuskan pada peserta didik. Nah, sikap baik atau buruknya peserta didik kita itu lebih paham biasanya, dan kita itu lebih fokus pada sikapnya. Yang keempat, penilaian sikap dengan beberapa periode. Penilaian sebaiknya agar lebih objektif, tidak hanya cukup sekali, 2 kali saja, tetapi bisa berkali-kali melakukan pengamatan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan lebih objektif. Selanjutnya ada kelebihan penilaian sikap melalui teknik observasi. Yang pertama, memperoleh data yang objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau kenyataannya. Nah, yang kedua, memperoleh data yang dilakukan secara faktual atau terkini. Ya, tidak masa lalunya, tidak apanya gitu.
yang terkini secara faktual, fakta. Kemudian yang tiga yaitu menyusun instrumen lebih mudah. Berbeda dengan nantinya ada penilaian diri, berbeda ya. Kemudian proses pengolahan data lebih mudah karena sifatnya observasi kenyataan. Selanjutnya ada penilaian sikap melalui penilaian diri. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kan observasi, sekarang melalui penilaian diri, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada kelebihannya juga penilaian sikap menggunakan penilaian diri. Salah satunya peserta didik dapat menilai sesuai dengan sikap yang sesungguhnya tanpa direkayasa karena dirinya sendiri. Kemudian peserta didik dapat menilai sesuai dengan derajat tingkat skala Likert. Yang terakhir, peserta didik dapat dilibatkan dalam proses penilaian. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan keunggulannya. Sekarang ada kelemahannya juga dalam penilaian sikap menggunakan penilaian diri. Ini salah ya, sebenarnya menggunakan, bukan meninggalkan. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Ya, tentunya membutuhkan waktu yang lama, beda dengan tadi yang pertama itu observasi. Nah, kalau yang penilaian diri ini biasanya sikap ya, sikap sehari-hari. Jadi kita itu melihat keseharian siswa tersebut itu bagaimana. Nah, cara kita melihat sikap siswa itu tidak bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari, melainkan sampai beberapa 1 semester gitu. Itu baru terlihat bagaimana sih sikap siswa itu. Beda dengan observasi. Observasi itu pengamatannya. Jadi kita bisa lakukan sekali sampai 4 kali itu baru kelihatan. Kemudian yaitu membutuhkan proses yang lebih detail dengan jumlah skor yang diperoleh. Ya, itulah kelemahan penilaian sikap menggunakan penilaian diri karena lebih detail. Kita mengamati, melakukan penilaian sikap siswa yang begitu banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya kita yang lebih detail agar hasil juga objektif. Selanjutnya yang nomor 3 itu penilaian sikap melalui teman sebaya, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai antar teman terkait pencapaian kompetensi. Ya, misalnya ada satu siswa, nah satu siswa itu suruh menilai temannya. Nah, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan penilaian juga. Jadi siswa itu saling menilai dirinya sendiri dan diri dari orang lain. Akan tetapi tidak hanya misalnya satu orang dinilai sama satu orang. Itu kemungkinan hasil kurang objektif. Karena bisa saja itu teman dekatnya. Jadi seharusnya sikapnya ini itu dilebih-lebihkan, ya. Tapi terus harusnya bagaimana? Lah, kita itu bisa membutuhkan beberapa teman, 10 atau 20 teman atau lebih dari satu itu untuk menilai temannya sendiri. Jadi itu kemungkinan yang objektif karena beberapa dari pendapat teman sendiri gitu. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah penilaian sikap melalui catatan insidental atau jurnal. Catatan insidental atau jurnal ini merupakan catatan guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, baik berupa hal positif maupun berupa hal negatif. Catatan insidental ini sangat berguna bagi guru karena dapat melengkapi
penilaian melalui observasi atau penilaian diri, sehingga harapannya dapat menjadi sumber informasi dalam pembinaan peserta didik selanjutnya. Sebagai contoh, penilaian sikap melalui catatan insidental yang berupa hal negatif, yaitu pada hari sekian, tanggal sekian, si A telah membolos pada jam pelajaran, dan keterangan atau ketidaklanjutan pada catatan di jurnal, siswa tersebut dinyatakan mendapat teguran dan diberi hukuman membersihkan ruangan kelas. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas agar dapat dinilai secara langsung. Penilaian ini dinamakan penilaian autentik. Penilaian kinerja dapat dikatakan dengan penilaian praktik dan unjuk kerja. Penilaian ini juga dikenal sebagai tes perbuatan atau tes praktik, dengan menuntut siswa untuk menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Seperti contoh, seorang peserta didik diminta untuk menjelaskan peristiwa sejarah, menjelaskan pengamatan dari percobaan ilmiah, melakukan praktikum memecahkan masalah matematika, menerjemahkan dalam bahasa asing, dan melakukan penelitian pada topik tertentu. Apabila jika dikaji lebih lanjut bahwa seseorang memiliki kinerja yang baik, maka siswa tersebut dapat menyelesaikan terjemahannya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang siswa memiliki kinerja yang baik dalam bidang berhitung, maka siswa tersebut dapat menyelesaikan masalah matematika secara baik. Selanjutnya yaitu adalah 3 teknik guru dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama adalah penilaian kerja dengan menggunakan teknik rubrik. Rubrik di sini sebagai acuan dalam penilaian, memberikan batas minimal dan maksimal skor dalam setiap aspek penilaian kinerja. Sebagai contoh, rubrik penilaian kinerja pada kegiatan praktikum. Keterampilan yang dinilai ada 3 aspek, yaitu yang pertama adalah persiapan, yaitu persiapan dalam arti menyiapkan alat, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir adalah kegiatan akhir. Rubrik di sini dinilai yang pertama dalam mempersiapkan apakah siswa tersebut membawa mikroskop sesuai prosedur yang guru inginkan. Yang kedua adalah mencari sumber cahaya atau menyalakan mikroskop. Yang ketiga, memposisikan mikroskop pada posisi aman. Apabila siswa tersebut dapat melaksanakan ketiga aspek ini, maka guru akan memberi skor 30 poin. Dan apabila jika siswa tersebut tidak melaksanakan satu aspek, maka nilai akan dikurangi 10 skor. Dan juga seterusnya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang di sini yang dinilai adalah yang pertama meletakkan preparat dengan tepat, yang kedua memfokuskan objek dengan baik, yang ketiga mengamati hasil pengamatan, yang keempat menulis hasil pengamatan. Nah, memenuhi 4 kriteria, skornya adalah 40. Apabila siswa tersebut tidak dapat melaksanakan satu aspek, maka juga skornya akan dikurangi 10 poin. Begitu juga seterusnya sampai nilai tersebut mencapai 100%, 100 poin. Yang kedua adalah penilaian kinerja dengan menggunakan daftar cek. Nah, di sini akan memudahkan penilaian kinerja dan mempunyai kelemahan juga. Terdapat keterbatasan pada 2 pilihan kemampuan peserta didik, bisa atau tidaknya. Nah, di sini dapat diberi contoh
Penilaian praktikum wudhu dengan menggunakan daftar cek. Nah, indikatornya yang pertama mengucapkan niat, yang kedua membersihkan kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur dengan tepat, dan seterusnya. Apabila siswa tersebut tidak melaksanakan ucapan niat, maka seorang guru bisa menuliskan tanda cek di bagian pilihan tidak. Begitu juga selanjutnya. Dan yang ketiga adalah penilaian kinerja dengan menggunakan skala penilaian. Proses pembelajaran seringkali memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan komunikasi dari hasil penugasan maupun diskusi. Jika penyampaian komunikasi dilakukan dengan teknik presentasi, maka hal ini memberikan peluang untuk dilakukan penilaian komunikasi personal. Bentuk lain komunikasi juga dapat dilakukan dalam bentuk bahasa tulis. Jenis ini lebih tepat menggunakan penilaian penugasan maupun portofolio. Menurut Stiggins, pada bukunya tahun 1994 halaman 209 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran yakni membantu peserta didik untuk lebih berkontribusi dalam diskusi publik pada isu penting dengan fokus pada keterampilan interaksi kelompok. Selama kegiatan diskusi, dengan demikian keterampilan komunikasi menjadi bagian dari objek penelitian belajar. Penilaian kinerja dengan menggunakan skala penilaian sebagai contoh yaitu yang pertama seperti penilaian keterampilan komunikasi dalam presentasi. Yang dinilai ada 5 aspek, yaitu yang pertama penyampaian bahasa jelas atau mudah dipahami, yang kedua penyampaian sistematis atau sesuai urutan, yang ketiga penguasaan materi presentasi, yang keempat penyampaian interaktif dengan audiens, yang kelima penggunaan media atau peraga. Nah, seorang guru dapat menilai ini dengan skala penilaian dari angka 1 sampai 4. Dan kriteria skala penilaian 1 sampai 4 ini yang angka 1 ini keterangannya adalah memiliki nilai yang kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. Dan apabila siswa tersebut melakukan penyampaian bahasa jelas atau mudah dipahami dengan sangat baik, maka kita bisa menuliskan skala penilaiannya dengan angka 4. Dan apabila siswa tersebut menyampaikan sistematis atau tidak sesuai urutan, maka kita bisa menuliskan dengan skala penilaian yang pertama adalah yang kurang baik. Berdasarkan penilaian kinerja pada kegiatan presentasi ini dengan skala penilaian 1 sampai 4, akan diperoleh skor peserta didik berkisar antara 1 sampai 20. Maka penilaian tersebut memiliki interval 5 poin dan dibuat pola penilaian memiliki kisaran 100, 95, 90, 85, 70, 65, 60 dan seterusnya. Penilaian ini memasuki penyusunan pola penilaian agar bermakna menjadi acuan guru dalam menilai keterampilan komunikasi untuk presentasi. Selanjutnya, penilaian kinerja menggunakan skala penilaian memiliki keunggulan. Yang pertama, menilai peserta didik secara autentik sesuai keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, melalui penilaian kinerja secara tidak langsung, penilaian pengetahuan sikap dapat diketahui dengan baik. Misalnya, tes unjuk kerja praktik mengajar, maka secara tidak langsung pengetahuan dan sikap dapat dinilai. Ataupun penilaian praktik sholat, maka pengetahuan dan sikap dalam praktik sholat dapat cepat diketahui secara nyata. Dan juga terdapat kelemahan. Yang pertama, membutuhkan perhatian yang lebih tinggi untuk mengamati kemampuan peserta didik dibandingkan dengan jenis tes pilihan ganda. Yang kedua adalah menilai peserta didik dalam jumlah dan waktu yang terbatas.
Selanjutnya adalah yang keenam, penilaian produk dan proyek. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian ini mengacu pada keterampilan siswa dalam menggunakan alat serta prosedur kerja dalam menghasilkan suatu produk atau karya dan aspek kualitas teknik dan estetik produk karya tersebut. Sebagai contoh, penilaian produk meliputi siswa membuat produk teknologi dan seni seperti makanan yang berupa nata de coco, dan berupa seni merupakan lukisan, alat peraga maupun rangkaian listrik dan sebagainya. Produk sebagai karya kreativitas yang merupakan hasil tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek. Penilaian produk memiliki keterkaitan dengan penilaian proyek. Pada saat peserta didik merencanakan suatu proyek, maka potensi yang dapat dinilai tentang rencana penyusunan proyek hingga penyusunan laporan dan penilaian pada suatu karya peserta didik berupa produk. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan atau perencanaan, yaitu dengan merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesainkan produk. Yang kedua adalah tahap pembuatan, yaitu dengan menyeleksi dan menggunakan bahan dan alat serta menentukan teknik yang tepat. Yang terakhir adalah teknik penilaian, yaitu kemampuan siswa dalam membuat suatu produk. Keterkaitan penilaian proyek dengan penilaian produk dapat dijelaskan oleh Syarif dalam bukunya pada tahun 2015 halaman 125, bahwasanya setelah proyek selesai, guru dapat melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian proyek, terutama saat peserta didik melakukan presentasi hasil proyek, mengevaluasi hasil proyek, memperbaiki sehingga ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan di awal. Penilaian proyek ini mengacu pada penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas berupa suatu investigasi sejak pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Penilaian proyek ini dilakukan sejak perencanaan, proses selama pengerjaan tugas sampai hasil akhir proyek. Dan penilaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau skala Renta yang sudah saya jelaskan pada poin 5B dan C sebelumnya ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin ke-7, yaitu tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian pada dokumentasi karya peserta didik sebagai hasil pembelajaran maupun prestasi diri dalam suatu periode semester. Akhir suatu periode keterampilan. Mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai macam disiplin pengetahuan. Di antaranya bidang seni, teknologi, dan bersosial. Adapun beberapa kelemahan penilaian portofolio. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, membutuhkan tempat pengumpulan dokumentasi. Yang ketiga, tidak ada standar penilaian. Dan yang keempat, bagi peserta didik yang kurang minat, penyelesaian tugas menjadi kurang optimal. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Penilaian portofolio biasanya itu lebih membutuhkan waktu yang lama, berbeda dengan penilaian tes objektif yang membutuhkan waktu singkat. Selain itu juga penilaian portofolio juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, sehingga untuk memperoleh hasil itu
lebih membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, membutuhkan tempat pengumpulan dokumentasi atau karya. Beberapa hasil karya portofolio peserta didik membutuhkan tempat khusus agar karya-karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik. Yang ketiga, tidak ada standar penilaian. Penilaian portofolio merupakan penilaian suatu karya peserta didik yang autentik atau langsung. Perbedaan standar penilaian antar guru yang satu dengan yang lainnya memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu penilaian penugasan aspek pengetahuan. Penugasan adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh guru yang diberikan kepada peserta didik, baik secara terstruktur, individu maupun kelompok. Guru dalam proses belajar mengajar seringkali memberikan penugasan kepada peserta didik, baik dalam bentuk pekerjaan individu maupun kelompok. Adapun melakukan penilaian dapat menggunakan rubrik penilaian maupun skala penilaian sesuai dengan aspek-aspek yang disusun guru. Pelaksanaan pemberian tugas perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penugasan diberikan sesuai dengan perkembangan peserta didik, yakni penugasan yang diberikan sesuai dengan tingkatan kelas dan jenjang sekolah. Pada tingkatan kelas 3, pasti berbeda penugasannya dengan kelas 5. Adapun pada jenjang sekolah dasar, pasti berbeda dengan jenjang sekolah menengah. Yang selanjutnya, penugasan yang diberikan sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Materi tugas dipilih yang esensial sehingga perkembangan dan lingkungannya. Yang ketiga, penugasan yang diberikan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Suatu tugas harus diperhatikan efektivitas waktu dalam penyelesaiannya, karena proses pembelajaran dibatasi dalam 1 semester, maka penugasan harus dapat diselesaikan pada batas waktu yang tepat. Selain itu juga, peserta didik memiliki aktivitas lain seperti bermain dan aktivitas keluarga. Jadi, untuk efektivitas dan efisiensi penugasan harus diberikan dan diperhatikan. Selanjutnya, penugasan yang diberikan harus diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan sikap. Mengapa demikian? Pada pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap, pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena seseorang memiliki kekritisan berpikir yang berbeda-beda. Kurang berarti jika tidak memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah. Yang kelima, menyusun kriteria penilaian tugas. Menyusun kriteria penilaian tugas agar dapat dilakukan secara objektif, maka guru hendaknya menyusun kriteria penilaian rubrik maupun dengan menggunakan skala penilaian. Keunggulan penilaian pengetahuan melalui penugasan, di antaranya yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan psikomotorik. Dalam belajar, tidak hanya keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan, namun dapat menyelesaikan tugas-tugas yang mendidik dan memiliki sikap yang baik seperti tanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan sesama. Yang selanjutnya, memberikan pengalaman secara langsung dalam menyelesaikan tugas. Proses penilaian diharapkan bisa lebih nyata dan kontekstual sesuai dengan perolehan pengalaman dan pengalaman peserta didik. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melengkapi nilai pengetahuan yang bersumber dari penilaian non-tes. Bagi peserta didik,
yang memiliki kekurangan dalam penilaian tes dapat termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah wawancara. Berdasarkan pertanyaan wawancara memiliki beberapa tipe. Yang pertama, wawancara terbimbing atau guided interview. Wawancara terbimbing dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis. Jika guru akan melakukan wawancara kepada peserta didik, maka jumlah pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun, misalnya 5 pertanyaan, maka yang diberikan oleh peserta didik juga 5 pertanyaan. Yang selanjutnya, wawancara tidak terbimbing. Wawancara tidak terbimbing dilakukan secara bebas tanpa melalui panduan pertanyaan yang disusun secara teratur atau terstruktur. Wawancara tipe ini biasanya digunakan untuk klarifikasi guru secara informal untuk mengetahui informasi yang lebih akurat. Misalnya, ketika guru mengetahui permasalahan peserta didik, maka guru melakukan wawancara secara langsung kepada yang bersangkutan maupun kepada orang tua atau wali murid. Yang selanjutnya, wawancara semi terbimbing. Wawancara ini dalam hal pelaksanaannya memiliki kemiripan antara wawancara terbimbing dan wawancara tidak terbimbing. Teknik wawancara semi terbimbing ini tidak memiliki pertanyaan standar baku sebagaimana pada wawancara terbimbing, melainkan hanya catatan poin utama yang akan menjadi acuan tanya jawab. Guru dalam merencanakan wawancara sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan tujuan wawancara. Dalam melakukan wawancara, harus tahu apa tujuan wawancara. Yang kedua, menyusun kisi-kisi kalimat pertanyaan. Biasanya kalimat-kalimat tersebut sudah tersusun dan terstruktur sehingga nanti dalam penyampaiannya tidak mengalami permasalahan. Yang selanjutnya, menyusun kalimat pertanyaan dengan baik. Dalam melakukan wawancara, sebaiknya pertanyaan telah disusun dengan baik agar mudah dipahami dan dapat ditangkap oleh peserta didik. Yang selanjutnya, memahami ruang lingkup pengetahuan dan isu yang berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dalam mewawancarai harus mengetahui sedang terjadi apa pada zaman sekarang ini. Selanjutnya, melakukan penilaian instrumen wawancara. Yang selanjutnya, menciptakan suasana yang lebih kondusif dan bersahabat. Keunggulan dari wawancara. Yang pertama, wawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik sehingga menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif. Dalam metode wawancara ini, peserta didik dapat bertemu langsung sehingga berkomunikasinya lebih enak dan bisa lebih terbuka. Yang selanjutnya, Memasuki pembahasan yang ke-10 yaitu angket atau kuesioner. Yang dinamakan angket adalah alat untuk mengumpulkan data dan mencatat data, informasi, dan pendapat responden. Pelaksanaan penilaian menggunakan angket ini memiliki kesamaan dengan metode penilaian sikap melalui penilaian diri. Perbedaannya, penilaian sikap itu sering yang dinilai itu tentang minat, kedisiplinan, dan sikap yang lainnya yang diarahkan pada kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Sementara penggunaan angket itu bisa lebih luas dan universal. Biasanya penggunaan angket itu untuk menggali informasi yang lebih detail, seperti respon terhadap metode pembelajaran tertentu, tingkat pemahaman, kendala dalam pembelajaran, dan pemberian suatu solusi atau pendapat. Penilaian menggunakan angket dalam evaluasi pembelajaran itu biasanya digunakan sebagai pengganti teknik wawancara.
Ada beberapa contoh menggunakan angket dalam menilai respon pembelajaran. Yang pertama adalah angket tipe pertanyaan terbuka. Yang kedua, angket tipe pertanyaan tertutup. Yang ketiga, angket tipe pertanyaan campuran. Memasuki angket contoh tipe angket yang pertama, yaitu angket tipe pertanyaan terbuka. Yang dimaksud angket tipe pertanyaan terbuka adalah memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan bebas. Dalam artian, dalam pertanyaan angket tersebut tidak ada pilihan jawabannya. Contohnya, apakah ada kesulitan dalam memahami materi ini? Apakah kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti? Berikan saran untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Contohnya dalam pembelajaran PAI adalah apa kelebihan dan kekurangan metode ceramah dalam pembelajaran SKI, misalnya seperti itu. Memasuki contoh yang kedua, yaitu contoh angket tipe pertanyaan tertutup. Yang dimaksud angket tipe pertanyaan tertutup adalah kuesioner yang memberikan penilaian dengan pilihan jawaban yang sudah tersedia dalam instrumen penelitian atau biasa disebut dengan data ordinal. Contohnya, bagaimana motivasi Anda dalam belajar Quran hadis? Dalam contoh ini itu kan terdapat pilihan jawaban. Tidak seperti yang pertama, angket tipe pertanyaan terbuka itu jawabannya bebas. Sedangkan dalam angket tipe pertanyaan tertutup itu terdapat 5 pilihan jawaban. Di sini terdapat 5 pilihan jawaban, yaitu baik, cukup baik, sangat baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Selanjutnya yaitu angket tipe pertanyaan campuran. Yang dimaksud angket tipe pertanyaan campuran yaitu instrumen yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih jawaban yang sudah tersedia disertai dengan memberikan alasan atau argumen. Dalam angket ini itu seperti angket pertanyaan tertutup. Akan tetapi dalam angket tipe pertanyaan campuran ini harus disertai dengan alasan atau argumen. Berikut contohnya. Bagaimana motivasi Anda dalam belajar Quran hadis? Di sini terdapat 5 pilihan jawaban, yaitu baik, cukup baik, sangat baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Kita tinggal memilih salah satu. Akan tetapi harus disertai dengan alasannya atau argumennya. Memasuki materi yang terakhir yaitu sosiometri. Yang dimaksud dengan sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu untuk menentukan teman sebaya yang memiliki pengaruh. Di sini, para pendidik seperti guru diberikan peran yang lebih lanjut untuk menggali informasi yang lebih lanjut terhadap peserta didik yang memiliki masalah dalam belajar. Maka dari itu perlu menilai tentang hubungan antar teman baik satu kelas maupun luar kelas agar dapat diketahui permasalahannya. Penilaian peserta didik tidak hanya sebatas pada perolehan nilai pengetahuan, sikap maupun keterampilan atau biasa kita sebut dengan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Akan tetapi juga penilaian itu harus berdasarkan pada kehidupan sosial peserta didik. Sosiometri ini sangat membantu dalam penanganan peserta didik yang memiliki permasalahan, peserta didik yang memiliki keunggulan akademik, dan dan manajemen kelompok belajar ataupun manajemen dalam persahabatan. Hasil sosiometri harapannya dapat menjadi sumber informasi untuk menciptakan iklim belajar yang sehat sekaligus memetakan potensi kemajuan peserta didik, peserta bakat akademik dan olahraga. Dan hasil terhadap sosiometri ini
sebaiknya itu bersifat rahasia agar proses interaksi antara persahabatan peserta didik tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam hal ini, guru itu harus memberikan bimbingan kepada peserta didik yang memiliki hubungan yang jelek ataupun yang sering bermusuh-musuhan, mengingat peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan kondusif. Jika diperlukan, guru perlu memberikan strategi manajemen persahabatan maupun manajemen pengelolaan konflik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.